Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada ya. Hari ini kita akan ambil waktu sebentar, kita akan ibadah bersama-sama dimanapun kita berada ya. Ayo kita kumpulkan anak-anak kita ya. Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan hari ini dimanapun kita berada ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, senantiasa selalu baru dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak saudara sekalian dalam Tuhan, kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang ajaib. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kita tepuk tangan dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, untukku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, untukku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan ya. Kita mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu ayo kita tetap setia kepada Tuhan ya. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita ya. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
Terima kasih Tuhan, hati kami tenang ketika kami berada di dekat-Mu Bapa. Pertolongan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Hati kami tenang bila kami dekat dengan-Mu Bapa. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau perkasa, Engkau hebat bagi kami. Hosana, Hosana, Hosana hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama-Mu ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama Bapa. Nama yang memberikan kepada kami kekuatan, nama yang memberikan kepada kami kesembuhan, nama yang memberikan kepada kami kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu membimbingkan hati kami Tuhan. Ketika kami tidak sanggup Tuhan, ketika kami tidak sanggup Engkau datang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau dahsyat dan hebat. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyanyikan sama-sama pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat
kasih Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pembelaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi dengan kuat kuasa-Mu, agar firman menjadikan kekuatan bagi kami Bapa. Agar firman menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Nyatakan isi hati-Mu hari ini. Terima kasih. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Salam semuanya, puji Tuhan. Kesempatan yang indah ini saya bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita tetap bersyukur ya, meskipun kita ibadah online, kita tetap siapkan hati kita untuk kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini kita boleh tetap mengalami anugerah penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Nah, kesempatan saat ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati Bu Wati, yaitu mentalitas yang teruji. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Bagaimana kita melihat dari latar belakang Rasul Paulus ini, kita tahu bahwa beliau adalah seorang yang awalnya belum mengenal Tuhan, apalagi mengalami Tuhan. Mengenal Tuhan aja belum, apalagi mengalami Tuhan. Tetapi begitu Rasul Paulus mengalami Tuhan, saya tahu bahwa di mana banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, kesempatan saat ini kita juga akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus, di mana mentalitasnya yang sudah teruji dengan luar biasa. Saat beliau belum mengenal Tuhan, belum mengalami Tuhan secara pribadi, kita melihat bahwa dia adalah orang yang sangat benci dengan orang percaya kepada Kristus. Bahkan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi begitu Rasul Paulus mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi atas kehidupan Paulus. Tidak sampai di situ, dalam perjalanannya, dalam kehidupannya, di dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan, disitulah mentalitas Rasul Paulus teruji. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada ciri yang dimana mentalitas seseorang itu teruji. Yang pertama adalah tidak gampang cengeng. Do you know cengeng? Menangis, mengasihani diri sendiri. Ya, banyak orang ya terkadang mengasihani diri sendiri, ya, mengeluh, ya, menyalahkan orang lain, ya. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, mari kita memiliki mentalitas yang teruji. Ciri yang pertama, orang yang memiliki mentalitas yang teruji adalah tidak gampang cengeng. Ya. Yang kedua adalah tidak gampang menyerah. Ya. Terus berusaha, terus berjuang, sampai Tuhan nyatakan kuasa pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tetap melangkah apapun alasannya. Ya, dengan kata lain, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, dengan mata yang selalu tertuju kepada rencana dan kehendak Tuhan. Sebab yang kita tahu bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu adalah ciri dari orang yang memiliki mentalitas yang teruji tadi apa? Tidak gampang cengeng, tidak mudah menyerah, dan tetap melangkah apapun alasannya. Ya, kita mau tetap cinta Yesus selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab saya percaya bahwa upah
sudah menanti setiap kehidupan kita yang setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita memiliki mentalitas yang teruji? Ya, dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki mentalitas yang teruji adalah saat kita mengalami pencobaan atau ujian. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita bagaimana dia memiliki mentalitas yang teruji, dan suratnya Yakobus ini ya dikatakan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, kenapa kita harus berbahagia saat kita menghadapi pencobaan, ujian? Karena di situ dikatakan pencobaan atau ujian yang terjadi dalam hidup kita dipakai Tuhan sebagai alat untuk menempa iman kita, menguji iman kita. Ya, pencobaan itu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Ujian untuk kita naik ke level yang lebih tinggi itu harus dihadapi, harus kita lewati supaya kita boleh naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, anak-anak yang mau naik kelas, ya, maupun yang sudah kuliah untuk masuk ke semester selanjutnya harus melalui apa? Ujian. Sama dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita mengikut Tuhan. Untuk kita memiliki mentalitas yang teruji, kita harus melalui ujian, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa di dalam ujian itu akan menimbulkan sebuah ketekunan. Rasul Paulus di dalam suratnya di Roma pasal yang kelima, ya coba lihat Roma pasal yang kelima ayatnya yang keempat, 3 dulu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dengan ujian, dengan proses yang terjadi, bukan membuat iman kita lemah, tetapi di situ menimbulkan sebuah ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi Bu Wati sampaikan bahwa proses ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan untuk dihindari, tetapi harus dihadapi, harus dilalui. Sebab dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang 13, di situ katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Dia akan memberikan jalan keluar. Itu adalah janji Tuhan atas setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, supaya kita memiliki mentalitas yang teruji, kita harus kuat saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti domba di tengah serigala, Tuhan mengutus kita menjadi anak-anaknya. Ya, domba itu mau diajar, domba itu selalu ikut gembalanya, dan domba selalu ada di dalam lindungan gembalanya. Gembala agung kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Saat kita mengalami ujian, saat kita mengalami proses, relakan hati kita untuk kita
ditegur oleh Tuhan. Relakan hati kita untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Kita mau diajar oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, yakinlah bahwa kita mampu melewati bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan juga domba selalu ikut dengan gembalanya. Ayo kita menjadi domba-dombanya Allah. Kita belajar taat, dengar-dengaran, setia akan firman Tuhan yang kita setiap saat kita dengar, setiap saat kita renungkan. Itu membuat rohani kita semakin kuat, ya, bukan semakin kita lemah hari-hari ini, tetapi semakin kita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Karena saya percaya orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap hatinya, Tuhan menyediakan upah. Walaupun itu tidak kita nikmati saat ini, ya, ingat ya kisahnya Kaleb, ya, bagaimana Kaleb mengalami janji Tuhan yang luar biasa, menanti pada waktu yang tidak sedikit, Bapak Ibu, tidak cepat, selama 45 tahun Kaleb menantikan janji yang Tuhan berikan atas hidupnya. Dan saya percaya apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kehidupan kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Domba juga selalu dilindungi oleh gembalanya. Doa saya kita semuanya ada dalam perlindungan dan penyertaan Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang pertama, mari kita relakan hati kita, kita siapkan hati kita melalui ujian, pencobaan, proses yang kita hadapi. Kita memiliki mentalitas yang teruji di dalam Tuhan, ya. Dikatakan bahwa tadi dalam Roma pasal yang kelima bahwa itu akan mendatangkan ketekunan, ya. Di situ katakan penderitaan itu saya akan bacakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Tekun, berbicara tekun, berbicara tentang kesabaran kita dalam menantikan waktunya Tuhan, ya. Waktu Tuhan itu waktu yang indah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita masih berdoa dan doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng, ya. Tetapi tetaplah kuat di dalam Tuhan, sebab saya percaya dan saya yakin bahwa tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan selama itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, ya. Kami setiap malam, ya, bangun Misbah Keluarga, kami berdoa sepakat dengan anak-anak. Apa yang kami doakan terkadang belum Tuhan dengar. Tuhan kok belum dinyatakan, ya, kok suwi ya Tuhan, gitu. Kadang manusia kita seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan itu waktu yang tepat, dan kami ngalami itu di dalam kami sekeluarga. Pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, ya. Kami punya kerinduan hari-hari ini, ya. Saya berdoa Tuhan kirimkan orang yang terbaik buat kami, ya. Ternyata Tuhan itu tepat pada waktunya menolong kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo, hal yang pertama adalah kita tetap kuat dalam proses ujian, ya. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Yesus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi yang pertama, melalui pencobaan, ujian, proses mental kita akan teruji. Dan yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, coba dilihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan
berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Hal yang kedua, untuk kita memiliki mentalitas yang teruji adalah kita mengalami pribadi Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Bukan cuma mendengar apa kata orang, bukan cuma mendengar apa kata pengkhotbah, ya, pembicara, pendeta, evangelis, ya, tetapi kita mengalami pribadi Yesus itu dalam hidup kita. Rasul Paulus mengalami pribadi Yesus yang sungguh luar biasa, yang mengubahkan sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan sudah menetapkan atas hidup Rasul Paulus untuk menjadi pelayannya, maka tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, kita sadar, ya, apa yang kita alami itu biasa. Karena apa? Yesus sudah menderita sampai akhir hidupnya. Untuk apa? Menebus saya dan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia mengampuni semua kesalahan dosa kita. Ya, apa yang kita alami itu biasa. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita. Pujian yang sering saya nyanyikan, dengan apakah kan kubalas kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji, membesarkan nama Tuhan. Dengan apa kita membalas semuanya selain kita memuji, memuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hari-hari ini belajar untuk kita mencari Tuhan, menggali firman Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ya, sehingga dikatakan juga Rasul Paulus bahwa setiap saat, setiap waktu akal budi kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Supaya apa? Kita menjadi sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Perlu belajar, perlu kita mengenal Tuhan, apa menjadi kesukaan Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan kita hindari, yang disukai Tuhan kita lakukan. Ya, kalau kita mencintai seorang, pasti ya kita akan memperhatikan apa yang dia sukai. Ya, sebaliknya yang tidak disukai ya jangan diberikan. Nah, sama dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mengenal Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Ya, dibuktikan kasih Tuhan sampai di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus memikul salib, bercucuran dengan darah, mengalami hinaan, mengalami cercaan. Tapi Tuhan berkata, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teladan kita adalah Yesus. Saat kita mengalami pribadi Yesus, kita mau disakiti model apapun, yang keluar tetap kasih, yang keluar tetap pengampunan. Mulut kita ini loh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, salibkan di dalam salibnya Kristus. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Saat kita menyembah, saat kita percaya kepada Tuhan, hadiratnya, pertolongannya, mukjizatnya nyata bagi setiap kehidupan kita. Jadi hal yang kedua untuk kita mengalami atau memiliki mentalitas yang teruji adalah kita mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti siapa? Ayub. Bukan aku mendengar kata orang, tetapi dengan mataku sendiri aku melihat bahwa tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita, dalam keluarga kita, untuk anak-anak kita, masa depan kita. Percayalah, hidup saya dan Bapak Ibu ada di tangan Tuhan. Selama hidup kita menyenangkan hati Tuhan, ya, menyukakan hati Tuhan, kita belajar taat, kita belajar setia, yakinlah
penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Meskipun kita harus melalui tadi proses ujian. Ayub, Paulus mengalami proses itu, Yusuf mengalami proses itu, tetapi mereka mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidupnya. Sehingga di ayat-ayat yang menguatkan kita, ya, Rasul Paulus mengalami sesuatu yang luar biasa. Semua yang lalu kuanggap sampah sebelum aku mengenal Tuhan. Tetapi begitu mengenal Tuhan, beda apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar. Hidup lama kita dipendam, ya, dihilangkan. Hidup yang baru, mulut yang memuji Tuhan, mata yang melihat kemuliaan ciptaan Tuhan yang luar biasa, telinga diperuntukkan untuk kita mendengar pujian penyembahan kepada Tuhan. Hati-hati dengan mata kita, mulut kita, telinga kita, karena ini adalah pintu untuk masuk di dalam hati kita, dan apa yang keluar dari mulut kita itu ada luapan dari hati kita. Karena itu ayo kita kenali Tuhan secara pribadi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, melalui renungan yang kita dengarkan, membuat kita mengenal siapa Yesus itu. Dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia adalah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala keperluan kita. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Di sini dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, untuk kita memiliki mentalitas yang teruji adalah mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Jelas sekali Rasul Paulus, ya, kepada jemaat yang ada di Filipi. Di sini dikatakan ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu saya loncati, ya, panggilan surgawi Allah dalam Kristus Yesus. Apa panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Panggilan Tuhan adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, Kolose pasal 3 ayat 23, ya, kita buka ya saja, ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Panggilan surgawi yang pertama adalah menyenangkan hati Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, menjadi seperti Yesus tidak mudah. Ya, dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, coba lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Panggilan surgawi yang kedua adalah menjadi seperti Yesus. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Perlu kita menyangkalkan diri kita setiap saat, setiap waktu, ya, pikul salib barulah ikut Tuhan. Tidak mudah proses yang harus kita lalui
untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kadangkala daging kita ini dijilat sakit, betul ya. Kadangkala kita mendengar omongan rodok tinggi, rodok menyinggung gitu, masih kita harus belajar gitu saudara ya, belajar untuk kita menguasai dalam segala hal. Tidak mudah memang, tapi saya percaya kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, pasti bisa ya. Saya sampai hari ini belajar untuk penguasaan diri, untuk sabar. Kalau ada jemaat katakan legowo iku angel ya Bu Wati, Mbak Wati gitu, angel. Tapi saya tahu bahwa saat kita belajar untuk legowo, di situ banyak hal berkat yang akan kita terima, saudara. Ya, belajarlah untuk kita selalu berasumsi yang positif, yang benar, yang sedap didengar, ya, yang suci, yang manis, ya. Hidup kita ini tergantung pilihan kita. Kita mau bahagia, kita mau tersinggung, kita mau sakit hati, itu tergantung kita. Ya, kalau kita mau bahagia ya belajarlah untuk kita menyirami hati kita dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang ada di sekeliling kita, di luar kita, nggak akan mempengaruhi hati kita, karena kita bersuka cita. Bersuka cita kita bukan karena keadaan kita baik atau tidak baik, tetapi kita bersuka cita karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia yang akan memenuhi segala keinginanmu, mengabulkan keinginanmu. Itu loh berkat Tuhan. Saya belajar saat pikiran saya mulai ada negatif itu, langsung saya tangkis dalam nama Yesus. Tuhan beri damai sejahtera yang daripada Engkau turun atas hidupku, sehingga saya bisa menang untuk melewati semuanya ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, itu yang akan memelihara jiwa kita ya. Panggilan surgawi yang ketiga adalah melayani Tuhan ya. Kalau kita berbicara melayani Tuhan, bukan cuma saja di mimbar. Kalau saat ini ya kita jarang berbicara di mimbar ya, tetapi hidup kita di mana Tuhan tempatkan, disitulah kita melayani Tuhan. Mungkin di toko ya, mungkin ada di rumah tangga, ada di sekolah. Kita ini sedang melayani Tuhan. Kita sedang mempraktekkan firman Tuhan yang kita tahu ya, melalui di dalam sekolah ya, anak-anak harus jujur dalam ulangan ya, di dalam pekerjaan harus jujur, harus setia, dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, dan di saat itulah kita melayani Tuhan. Karena tadi dikatakan menyenangkan Tuhan, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Masak untuk Tuhan ya, meskipun yang nikmati anak, suami kita, keluarga kita. Kalau kita masaknya dengan kasih, dengan sukacita, enak enggak? Enak, nikmat saudara ya. Ya, kita belajar saat masak kita memuji Tuhan, saat kita melayani orang pembeli dengan sabar ya, kita sebagai guru dengan murid sabar. Banyaklah saudara ya, dalam pertanian pun ya, mengandalkan Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan hasil panen yang luar biasa. Melayani Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita, melalui perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini melayani Tuhan, panggilan surgawi yang ketiga. Coba lihat di dalam Galatia ya, Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi semua kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Dulu yang tidak mengenal Tuhan, dulu yang hidup di dalam dosa, sudah dimerdekakan oleh karena darah Kristus. Dan di situ Tuhan katakan, pergunakanlah itu
Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Ya, di mana Tuhan tempatkan kita, ayo kita melayani dengan sukacita kita. Dengan sukacita yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita masih ibadah online, tidak mengurangi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, tanggung jawab kita sebagai domba-domba yang setia, domba-domba yang taat kepada Gembala. Responi firman Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya kalau kita merelakan hati kita, mungkin saat ini kita ada yang ditegur, relakan hatimu. Ya, sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tulisan Tuhan itu menegur, mengajar, mengingatkan kepada setiap kita untuk kita ada di dalam rencana kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan untuk kita semuanya saat ini untuk kita memiliki mentalitas yang teruji adalah yang pertama, bertahan dalam ujian, pencobaan, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena di situ Tuhan akan melatih iman kita, ya. Di situ Tuhan akan melihat ketekunan kita, dan di dalam ketekunan itu akan timbul pengharapan. Pengharapan kita adalah di dalam Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, milikilah pengenalan akan Tuhan. Dulu yang kuanggap, sekarang semuanya kuanggap sampah. Itu kalau orang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikirkanlah perkara juga yang di atas, jangan cuma yang di bumi, ya. Yang ketiga adalah mata yang terus tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, yaitu panggilan surgawi di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yang masih sekolah yang benar, tanggung jawab, belajar, melakukan tugas, ya, menyenangkan Tuhan itu, ya. Menghormati orang tua itu kan menyenangkan Tuhan. Menghormati orang yang lebih tua menyenangkan Tuhan, ya. Menjadi seperti Yesus yang penuh dengan kasih dan pengampunan, melayani Tuhan. Ya, saya percaya apa yang kita dengar pada saat ini memberkati setiap kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini, meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kami hari-hari ini memiliki mentalitas yang teruji di dalam Engkau, sehingga badai persoalan yang terjadi dalam hidup kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan satu hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami Tuhan, untuk kami meraih kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu, keluarga besar Shalom Ministry, dimanapun mereka berada. Mereka tetap sehat, kuat, dijagai, dilindungi, disertai oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Ini doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Kita akan satukan hati kita sekali lagi. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat saat ini untuk kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Diberkati pelayan-pelayan-Mu yang saat ini sudah melayani Engkau.
Pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan mereka, masa depan mereka diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih terlebih untuk keluarga besar kami Shalom Ministry, semuanya ada di dalam berkat kemurahan Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kami percayakan seluruh kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak cucu menantu mereka diberkati, dijagai, disertai oleh Engkau. Bagi yang di kota Banyuwangi, di luar kota, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih yang sakit saat ini sembuh, yang mengalami beban berat, Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar. Mukjizat-Mu nyata sampai hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami didengar oleh Engkau. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu masih berlangsung sampai hari ini Bapa. Ajar kami, bawa kami hari-hari ini untuk kami mengalami Engkau secara pribadi. Kami tetap kuat di tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami tetap bertahan dalam kondisi situasi apapun, sebab Engkau Allah kami Immanuel, Allah yang ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih, sepanjang minggu ini kami percayakan kehidupan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati, mengurapi setiap apa yang mereka kerjakan hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara kekasih. Angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau selesai beribadah pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin.